Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kita ketemu lagi di video matematika ya. Ini pertemuan kedua ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, kita review sedikit ya. Nah, kalau persamaan linier satu variabel kan gimana tuh cara nyari himpunan penyelesaiannya? Ini kan persamaan linier satu variabel, ya enggak? Nah, kita kan disuruh mencari apa? Himpunan penyelesaian ya. Misalnya ada soal 2x min 7 sama dengan 9. Berarti gimana nih cara menyelesaikannya? Himpunan penyelesaiannya itu berapa? Nah, gimana caranya kayak kemarin? Nah, gini ya, kalau cara cepatnya 2x sama dengan nah, min 7 ini bisa pindah ruas ke sini jadi 9 plus 7. Kemudian 2x sama dengan 9 ditambah 7 berapa? 16. X sama dengan 16 per 2. Jadi 2 pindah ke sini jadi penyebutnya ya, berarti pembagi gitu maksudnya. Berarti 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, apa sih maksud dari himpunan penyelesaian? Jadi ini 8 ya hasilnya. Jadi X sama dengan 8. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah jika X kita ganti dengan 8 dengan himpunan penyelesaiannya, maka terpenuhilah persamaan ini. Nah, coba kita buktikan ya. Masukkan 8 ke sini. 2 kali 8 min 7. Apakah hasilnya 9? Coba. 2 kali 8 berapa? 16 kurangi 7 sama dengan 9. Nah, benar ya. Berarti kalau kita masukkan X ke sini, hasilnya adalah 9. Berarti ini adalah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, ini kan yang persamaan linier yang satu variabel kan. Sekarang yang jadi masalah adalah persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, jadi ada nilai mutlaknya nih. Sekarang, kalau tadi kan nggak ada nih, bisa kita selesaikan biasa-biasa begini kan, dengan cara memindahkan ruas gitu ya. Nah, kalau gini gimana? Ya, jadi kita punya cara tersendiri. Jadi tidak hanya seperti ini gitu ya, ada langkah-langkah yang lain juga gitu kan. Misalnya contohnya mutlak dari X min 7 sama dengan 10. Nah, ini berapa himpunan penyelesaiannya? Berapa ya? Berapa himpunan penyelesaiannya? Nah, caranya yang pertama adalah seperti ini dulu, tapi nanti kita kerjakan nilai mutlaknya secara khusus gitu. Nah, sebelum kita menyelesaikan ini, kita harus tahu dulu definisi dari nilai mutlak. Oke, masuk ke saya ganti pakai hitam aja ya, supaya lebih beda gitu. Oke, sekarang nilai mutlak itu apa sih? Nah, kita ulang dikit nih. Nilai mutlak. Nah, misalnya 3 kalau kita mutlakin itu hasilnya 3. Ini secara bodoh ya, secara kasar gitu. Kemudian min 3 dimutlakin hasilnya berapa? 3. Nah, artinya nilai mutlak itu dia selalu positif hasilnya ya. Atau 0. Mutlak 0 ya, 0. Jadi nilai mutlak dari sesuatu itu hasilnya selalu positif ya. Jadi yang di dalam tanda mutlak itu hasilnya selalu, kalau dimutlakin ya, sesuatu yang dimutlakin itu hasilnya selalu positif atau 0 gitu. Jadi kalau A dimutlakin itu selalu hasilnya lebih besar atau sama dengan 0, antara 0 atau positif, bilang positif. Jadi kalau sesuatu dimutlakin itu tidak ada yang hasilnya negatif ya. Ini secara
intuisi ya, secara kasar lah, secara bodoh-bodohan. Nah, tapi supaya lebih mantap, kita jangan pakai cara bodoh-bodohan. Kita harus pakai definisi kalau dalam matematika supaya lebih powerful cara mengerjaannya ya. Kalau di macam-macamnya soalnya bisa kita temukan hasilnya gitu ya. Oke, gimana sih definisi dari nilai mutlak? Begini, kan tadi kalau yang ini 3 ya, dimutlakin hasilnya 3. Kemudian min 3 itu dimutlakin hasilnya 3. Kenapa bisa seperti ini hasilnya? Kenapa bisa 3 hasilnya? Nah, kalau yang 3 ini kan dimutlakin, dia 3-nya tetap ya, tidak diapa-apakan kan. Dari sini langsung pindah ke sini 3. Tapi kalau min 3 dimutlakin, supaya jadi 3 itu diapain dia? Ya, dikali dengan min 1. Jadi min 3 ini kita paksa dia menjadi positif dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan min 3 dengan min 1. Jadi min 3 kali min 1 hasilnya 3 ya. Hasilnya 3 ini ya. Nah, jadi kita paksa dengan mengalihkan dengan min 1. Oke? Jadi kalau dia negatif yang di dalam tanda mutlak, maka hasilnya dimutlakin itu dengan cara mengalihkan dengan min 1. Sehingga definisinya seperti ini nih. Definisi mutlak. Nah, misalnya ada X dimutlakin, itu hasilnya adalah jika dia positif atau 0, dia ada 2 kasus. Jika dia positif atau 0, maka X-nya ini tetap, tidak usah diapa-apakan. Seperti ini kan, 3, kalau dia positif, ini kan 3 positif kan, dimutlakin, ya udah biarin aja, yang di luar ini langsung keluar, jadi langsung keluar dari kurung mutlak ini, langsung hasilnya 3. Nah, tapi kalau X-nya ini ternyata adalah bilangan negatif. Bilangan negatif itu gimana sih caranya menyatakan dalam matematika? X kurang dari 0. Nah, bilangan negatif kan artinya ini. Nah, kalau X-nya ini bilangan negatif atau X kurang dari 0, maka kita paksa dia menjadi positif dengan cara apa? Lihat yang tadi, min 3 kita kali dengan min 1 supaya dia menjadi positif kan. Nah, demikian juga yang ini, bilangan negatif yang ini kita buat jadi positif dengan cara apa? Dengan cara X-nya kan negatif nih di sini, ya enggak? Kita kali dengan min 1. Jadi saya buat di sini aja. Jadi kita kali dengan min 1 kali min 1 kali X jadinya. X-nya ini dalam bentuk bilangan negatif, ya kan? X kurang dari 0. Sehingga hasilnya apa? Min 1 kali X. Hasilnya adalah min X. Jadi ini definisinya. Jadi kalau ada X, satu bilangan yang kita tidak tahu sebenarnya berapa X-nya itu, bilangan real, jika dimutlakin, dia akan tetap kalau X-nya itu ternyata adalah bilangan positif. Tetapi kalau seandainya X-nya itu bilangan negatif, kalau dimutlakin, maka dia harus dikali dengan min 1 biar dia jadi positif. Oke? Nah, ini definisinya. Nah, kalau mau sebenarnya pakai kotak bisa. Kalau cara pakai kotak ya, misalnya mutlak kotak berarti sama dengan apa? Jika kotaknya itu adalah lebih besar dari 0 atau bilangan positif, maka dia adalah kotak tetap, kotaknya keluar ya. Kalau kotaknya negatif, berarti kita kali min 1 kotaknya ini, hasilnya adalah min kotak. Nah, kenapa kita pakai kotak? Biar kita bisa mengganti kotaknya dengan berapapun. Kalau nanti X mungkin bingung kalau diganti dengan yang lebih operasi, ada operasinya gitu. Misalnya kotak ini kita ganti dengan 2x plus 5 misalnya kotaknya kan. Kalau dimutlakin artinya apa ini? Kotak berarti kan kotak jika 2x plus 5 lebih besar dari 0, maka hasilnya apa? 2x plus 5. Kemudian jika kotaknya itu apa? 2x plus 5 kurang dari 0, maka hasilnya adalah min kotak. Kotaknya apa? 2x plus 5. Jadi kalau min kita kasih kurung aja supaya membedakan dia min gitu ya. Nah, jadi itu
kegunaannya kita pakai kotak ketimbang pakai X. Kalau pakai X nanti kita dibuat kayak gini bingung gitu ya, jadi pakai kotak aja. Oke. Nah, itu definisi dari nilai mutlak, sehingga soal yang tadi kita bisa kerjakan nih. Mutlak dari X dikurangi 7 sama dengan 10. Kita cari impunat penyelesaiannya. Gimana caranya? Wah, pertama kita kayak gini dulu nih, kayak persamaan linear satu variabel yang tidak memuat nilai mutlak. Berarti mutlak dari X dikurangi 7 sama dengan 10. Mutlak X sama dengan min 7 ke sini kan, 10 plus 7. Mutlak X sama dengan 17. Nah, belum selesai kan? Belum, karena masih ada nilai mutlaknya. Nah, kalau sudah sampai sini gimana tuh? Masuk ke dalam definisi, oke? Oke, kita buat di baru nih. Mutlak X, ingat ya, mutlak X lebih sama dengan 17. Mutlak X sama dengan 17. Sehingga diapakan nih supaya menemukan himpunan penyelesaian? Pakai definisi. Jadi gimana? Untuk X lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, maka X tetap nggak? Ya, tetap. Maka kita langsung bisa membuang tanda mutlaknya ya. Karena dia untuk pengandaian yang pertama ini dia adalah bilangan positif, berarti langsung aja X. Nah, kemudian kita tulisnya yang ini terus sama dengan 17. Nah, berarti X sama dengan 17 nih yang pertama. Kemudian yang kedua, jika X ternyata adalah bilangan negatif, maka gimana solusinya? Ya, dikali dengan min 1 X-nya, sehingga jadi min X kan? Nah, min X-nya, sehingga tanda mutlak ini kalau dia dikeluarin hasilnya adalah min X. Kenapa min X? Karena dia X-nya itu kita andaikan adalah bilangan negatif ya. Jadi harus dikali dengan min 1. Berarti persamaan ini menjadi min X sama dengan 17. Kenapa? Karena mutlak X ini menjadi min X pada saat kondisi seperti ini. Oke. Nah, kita dapat nih min X sama dengan 17 kalau diselesaikan jadi gimana? X sama dengan min 17. Nah, kita mendapatkan 2 nih. X sama dengan 17 dengan X sama dengan min 17. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 17 atau 17. Nah, begini nih caranya kalau menyelesaikan nilai mutlak ya, persamaan linear satu variabel yang ada nilai mutlaknya. Jadi kita pertama seperti biasa, kemudian nanti kalau sudah sampai ke sini kita pakai definisi nilai mutlak. Oke. Nah, sekarang ada nih soal. Kalau seperti ini soal pengembangan nih. Gimana nih cara menyelesaikannya? Mutlak dari X tambah 5. Nah, ditambah X min 2. Nah, sama dengan 8. Oke. Ada 2 nih tempat mutlaknya nih. Gimana caranya? Ini tetap satu variabel karena cuma memuat X saja ya. Kalau ada Y yang atau Z yang lain berarti lebih dari satu variabel. Ini tetap dianggap persamaan linear satu variabel. Tetapi di mutlaknya ada 2 nih, di sini sama di sini. Oke, gimana cara menyelesaikannya nih? Nah, cara menyelesaikannya adalah begini. Pakai definisi lagi. Oke, jadi di sini di mutlak X plus 5 ada 2 kemungkinan kan? Ingat, ini kita anggap kotak ya. Ini kita anggap kotak atau ini kita anggap segitiga ya. Nah, sekarang kotak itu pada saat dia positif itu hasilnya apa? Berarti X plus 5 lebih besar dari 0 kan? Berarti X sama lebih besar dari plus 5 pindah ke sini jadi min 5. Kemudian yang kedua adalah kotaknya itu negatif kan? Kurang dari 0 berarti. Berarti X plus 5 kurang dari 0. Hasilnya apa? X kurang dari min 5. Nah, ada 2 di sini berarti kemungkinannya. Yang untuk mutlak yang ini dia X lebih besar atau sama dengan min 5 atau X kurang dari min 5 kemungkinannya.
Kemudian untuk segitiga gimana tuh? Segitiga ada dua kemungkinan juga kan, segitiga lebih besar atau sama dengan 0, ya kan? Berarti segitiganya apa? X min 2 lebih besar atau sama dengan 0. X lebih besar atau sama dengan 2. Oke, berarti ini yang pertama. Kemudian kemungkinan kedua adalah dia negatif segitiganya itu, ya. Jadi di dalam tanda mutlak itu negatif. Berarti segitiga kurang dari 0. Apa segitiga itu? X min 2 kurang dari 0. Berarti X kurang dari 2. Oke, kita dapat ini nih ya. Oke. Di sini kita dapat ini, yang 2 ini, di sini kita dapat yang ini. Nah, ada berapa angka nih? Min 5, min 5, 2. Ada 2 angka ya. Nah, kita buat terus sekarang adalah membuat garis bilangan. Nah, ini caranya nih. Memang agak panjang nih ya. Garis bilangan di sini min 5 ya. Lebih kecil kan min 5 timbang 2. Di sini 2. Oke, kita bagi menjadi 3 daerah berarti nih ya. Daerah paling kiri, kemudian daerah tengah, sama daerah paling kanan. Sekarang untuk daerah paling kiri itu yang mana yang memenuhi antara 1, 2, 3, 4 ini? Yang mana yang memenuhi? Untuk paling kiri dulu deh. Ini kan daerah yang paling kiri itu adalah daerah yang kurang dari min 5 kan? Kurang dari min 5. Berarti yang mana tuh? Yang 2 ya. Ini pertidaksamaan yang kedua. 2 dan berapa? Yang daerah kiri kurang dari 2 enggak? Iya, kurang dari 2. Berarti 2 dan 4 di sini ya. Oke. Kemudian yang di tengah ini kan daerah yang di sebelah kanan min 5, berarti lebih dari min 5 kan? Berarti lebih dari min 5 itu yang mana? 1 ya, 1. Kemudian dia terhadap 2 itu gimana? Daerahnya X kurang dari 2. Karena di sebelah kiri kan, di sebelah kiri 2 ini, yang ini ya. Yang tengah ini kan di sebelah kiri 2 dan di sebelah kanan min 5. Berarti yang memenuhi adalah X lebih besar sama dengan min 5 dan X kurang dari 2. Berarti ini 1 dan 4, ya enggak? Nah, kalau yang paling kanan berarti X lebih besar, lebih dari atau sama dengan min 5. Berarti ini yang 1 gitu ya. Yang ini terpenuhi nih. Dan X lebih atau sama dengan 2. Berarti ini 1 dan 3. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 ini kalau kita buat di garis bilangan seperti ini nih. Jadi daerah yang memenuhi. Nah, sekarang gimana caranya setelah itu? 2 dan 4 berarti gimana tuh? Kita masuk ke dalam persamaan ini lagi nih. Oke. Di daerah yang di sini nih, yang 2 dan 4 itu gimana bentuk persamaannya? 2, X kurang dari min 5. Kalau X kurang dari min 5 berarti X-nya itu kita masukin ke sini nih, kurang dari min 5. Kira-kira negatif atau positif hasilnya kotak ini? Kita masukkan X kurang dari min 5 itu kan misalnya min 6 gitu ya. Min 6, min 7. Kalau kita masukin ke sini jadinya min 7 tambah 5. Bilangan negatif ternyata hasilnya kotak itu, ya. Kalau kita masukkan pertidaksamaan yang nomor 2 ini, hasilnya bilangan negatif, sehingga supaya menjadi positif, karena dia ini mutlak, diapakan? Iya, dikali min 1 ya. Berarti karena dia ini bilangan negatif, kotak ini bilangan negatif, maka harus dibuat jadi positif. Gimana caranya dibuat jadi positif? Dikali min 1. Min 1 kali kotak gitu kan. Min 1 kali kotak. Karena kotaknya ini bilangan apa? Bilangan negatif. Dari mana tahu dia bilangan negatif? Karena nih yang memenuhi adalah yang pertidaksamaan 2. Pertidaksamaan 2 mengatakan X kurang dari min 5. X kurang dari min 5 kalau kita masukin di sini hasilnya negatif kotaknya. Nah, karena kotak negatif maka karena dimutlakin harus dikali min 1. Oke, jadi min 1 kali kotak ditambah segitiga gimana sekarang? Pada daerah sini
yang memenuhi apa? 4 ya, 4. Berarti X kurang dari 2. Kalau kita masukkan X kurang dari 2, berarti misalnya ini 1, 0 gitu ya. 1 kurangi 2, negatif juga hasilnya nih. Berarti harus kita kalikan dengan min 1 supaya dia hasil dari mutlaknya ini apa? Hasilnya positif, karena menurut definisi kan seperti itu ya. Kalau dia di dalam mutlak itu bilangan negatif, maka dia harus dikali min 1. Jadi min 1 kali segitiga sama dengan 8. Oke. Yang daerah ini dulu nih ya. Ini kita anggap kiri. Ini kita ngerjain yang kiri, daerah kiri ya. Daerah kiri. Ini tengah. Ini kanan. Oke, yang kiri nih. Min 1 dikali kotak. Kotaknya apa? X plus 5 ya. Min 1 kali X plus 5 ditambah min 1 kali segitiga. Segitiga apa? X min 2 sama dengan 8. Oke. Oke, kita selesaikan. Min 1 kali X min X. Min 1 kali 5 min 5 plus min 1 kali X min X. Min 1 kali min 2 min plus 2 ya, min kali min plus. Jadi nah ini kita bisa hapus. Jadi gini, sama dengan 8. Min X min 2X. Min 5 tambah 2 berapa? Min 3 sama dengan 8. Min 2X sama dengan 8 plus 3. Ini kan pindah ruas ke sini. Min 2X sama dengan 8 tambah 3 berapa? 11. X sama dengan min 11 per 2. Oke. Nah, kita ketemu ternyata di daerah kiri kita ketemu X yang memenuhi adalah min 11 per 2. Oke. Kita pindah ke sebelah yang di tengah sekarang. Yang memenuhi apa? 1 dan 4. Oke, daerah tengah. Yang memenuhi 1 dan 4. 1 dan 4 tuh gimana sih? Kita lihat 1X lebih besar atau sama dengan min 5. 4X kurang dari 2. Oke. Yang 1 X lebih besar atau sama dengan min 5. Kemudian X kurang dari 2. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena daerahnya di situ ya. Nah, sekarang untuk persamaan yang tadi itu mutlak dari kotak plus mutlak dari segitiga sama dengan 8. Nah, pada saat X-nya ini lebih besar atau sama dengan min 5, gimana kondisi kotak dan segitiga? Nah, kotak itu kan artinya apa? X min 5 ya. Ini kan kotak ini maksudnya X plus 5 ya. Mutlak. Ditambah segitiga itu apa? X min 2 mutlak sama dengan 8. Ya enggak? Oke, benar. Nah, kotak itu adalah X plus 5 kan? Sedangkan di sini diketahui yang memenuhi adalah 1 dan 4. 1 adalah X lebih besar atau sama dengan min 5. Kalau kita masukkan apa yang lebih besar dari min 5 misalnya? Min 4 ya. Oke, ya, min 4 kalau kita masukin ke sini hasilnya positif atau negatif? Min 4 tambah 5, 1. Berarti positif hasilnya nih. Oke, kalau positif, kotak nggak perlu diapa-apakan. Ingat ya, menurut definisi, kalau dia positif, isi dalam mutlak ini, kita nggak perlu apa-apakan. Nggak perlu dikali min 1. Jadi tetap dia kotak. Nah, tambah. Sekarang, segitiga nih. X min 2 nih. X min 2. Berarti X min 2 itu kalau kita masukkan X kurang dari 2, X kurang dari 2 itu berapa aja? 1, 0, min 1 ya. Oke, misalnya 1. 1 kalau kita masukin ke sini, 1 kurangi 2 hasilnya negatif kan? Oke, dia negatif hasilnya nih, segitiga. Nah, karena dimutlakin harus dikali min 1, maka segitiga kali min 1. Nah, segitiga kali min 1. Min segitiga jadinya ya.
Min 1 kali segitiga adalah min segitiga, sama dengan 8. Oke, sekarang sudah tidak ada mutlaknya, bisa kita eksekusi. Oke, kotak, apa kotak? X plus 5 plus min segitiga. Segitiga apa? Min X min 2 sama dengan 8. Oke, X plus 5 min X min X. Min kali X kan min X. Min kali min 2 plus 2 sama dengan 8. X kurangi X ya, habis ya. 5 tambah 2 berapa? 7. 7 sama dengan 8. Nah, 7 sama dengan 8 kan salah ya. Berarti tidak ada yang memenuhi, tidak ada yang memenuhi, tidak ada X yang memenuhi di daerah tengah ya, di daerah tengah. Oke, nggak ada, berarti kosong nih daerah tengah, X-nya nggak ada yang memenuhi. Oke, sekarang yang mana lagi? Kanan ya, terakhir. Kanan. Nah, kanan itu gimana tadi? Yang memenuhi. Yang memenuhi kanan itu apa? 1 dan 3. 1 dan 3 berarti X lebih besar dari min 5 dan X lebih besar atau sama dengan 2. Nah, itu sekarang kanan ya. Jadi kita olah ini persamaan yang ini di kanan sekarang ya. X lebih dari sama dengan min 5, kemudian X lebih dari 2. Nah, kalau kita masukkan X lebih besar atau sama dengan min 5 ke yang ini, gimana tuh? Dia positif atau negatif nanti hasilnya? Lebih besar dari min 5? Min 4 ya. Min 4 tambah 5? Positif ya. Positif berarti. Nah, kotaknya berarti positif nih. Ya enggak? Kalau kotaknya positif, berarti nggak perlu diapa-apakan lagi kalau mau hilangin mutlaknya ya. Tetap kotak. Kemudian ditambah X sekarang lebih dari 2. Berapa bilangan lebih dari 2? Misalnya contoh 3 kan? Nah, kita masukin ke sini 3. 3 dikurangi 2, 1. Nah, berarti segitiga itu hasilnya positif. Supaya hilang tanda mutlaknya, gimana? Kalau positif, tidak perlu diapa-apakan. Tetap segitiga berarti kan? Nah, berarti sudah hilang nih sekarang mutlak dari, ini kan awalnya begini ya. Awalnya begini nih sama dengan 8. Kemudian karena kita masukkan nilai yang ini sama yang ini di sini dan sini, hasilnya adalah positif-positif, maka kalau dia positif, segitiga dan kotak, supaya hilang tanda mutlaknya, maka dia tetap. Ya, tidak perlu dikali min 1 ya. Berarti ini kotak tambah segitiga sama dengan 8. Nah, sekarang kita eksekusi. Masukkan kotaknya berapa? X tambah 5 plus segitiganya berapa? X min 2 sama dengan 8. X tambah X, 2X. 5 kurangi 2 plus 3 ya, sama dengan 8. Oke, berapa jadinya? 2X sama dengan 3 pindah ke sini, 8 kurangi 3 2 ya. Ini kan 8 dikurangi 3 ya, plus 3 pindah ke sini jadi min 3. 2X sama dengan 5. Hasilnya X sama dengan 5 per 2. Nah, ketemu. Bagian kanan kita dapat X sama dengan 5 per 2 ya. Yang kanan ini hasilnya adalah himpunan penyelesaian 5 per 2. Bukan. Ya, HP kanan lah kita bilang. Nah, sehingga totalnya berapa? Yang tengah tidak ada ya. Yang tengah itu HP-nya tidak ada, himpunan kosong. Kemudian yang mana tadi? Kiri hasilnya berapa? Ini ya, yang kiri adalah X. HP-nya berapa? HP-nya adalah min 11 per 2 yang kiri ya. Nah, jadi kalau kita gabungkan seluruhan di daerah ini, kiri, tengah, kanan, maksudnya ini kiri, tengah, kanan itu yang keseluruhan. Ini kan dibagi berdasarkan kasus tadi. Hasilnya HP-nya adalah min 11 per berapa tadi? Min 11 per 2 sama
5/2. Jadi ini hasilnya nih. Wah, ternyata lumayan panjang ya caranya untuk menyelesaikan ini saja nih. Oke, nggak apa-apa, step by step. Berarti pertama adalah kita bagi ini berdasarkan definisi nilai mutlak. Kalau dia lebih besar dari ini, dari 0, kurang dari 0, yang ini juga lebih besar dari 0, kurang dari 0. Kemudian karena dia punya 4 kasus ini, ada 2 bilangan, maka kita bisa buat garis bilangan. Yang ada adalah min 5 sama 2. Nah, kita bagi jadinya nih, kiri, tengah, kanan. Nah, yang memenuhi kiri itu yang mana saja dari yang 4 ini? Ternyata memenuhi kiri itu 2 sama 4, ya enggak? Kemudian yang memenuhi tengah itu 1 dan 4. Kemudian yang memenuhi kanan 1 dan 3. Itu ya. Kemudian yang kiri kita cari penyelesaiannya dengan cara apa? Kita cari, dia masukin ke sini. Yang kiri itu kan 24. 2 sama 4 itu kalau dimasukin ke sini apakah positif atau negatif? Nah, kalau dia positif, maka tetap langsung bisa hilang nilai mutlak gitu ya. Kalau negatif harus dikali min 1 karena itu menurut definisi nilai mutlak. Nah, gitu ya. Kemudian kita selesaikan dengan cara biasa. Jadi kita dapat himpunan penyelesaian dari masing-masing daerah ini ya, yang kiri, yang tengah, sama yang kanan. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari ketiga himpunan penyelesaian itu. Oke. Nah, itu untuk yang 2 nilai mutlaknya. Lumayan ribet juga ya. Tapi tidak apa-apa, nanti diulang-ulang lagi kalau misalnya kesulitan. Nah, sekarang kita pelajari nilai mutlak itu sebenarnya secara apa sih kegunaannya gitu ya. Nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu dia dalam konsep jarak biasanya dipakai. Konsep jarak. Nah, konsep jarak. Misalnya jarak dari A ke B itu 3 km. Nah, 3 km biasanya disimbolkan dengan nilai mutlak. Jaraknya adalah mutlak 3. Kenapa mutlak 3? Karena ada nggak jarak yang negatif? Nggak ada kan? Masa jaraknya dari A ke B itu min 3? Salah ya. Nah, karena dia supaya tetap menjadi bilangan positif, maka dikasih tanda mutlak. Jadi jarak dari A ke B itu mutlak 3 ya. Tapi 3 juga nggak apa-apa sih, biar dia ini tidak bilangan negatif sebenarnya. Nah, gimana sih kalau dalam garis bilangan? Misalnya kita bilang mutlak 3 itu jarak, berarti artinya apa dalam garis bilangan? Artinya apa? Nah, apa arti mutlak 3 dalam garis bilangan? Artinya adalah jarak dari 0 ke 3 gitu ya. Dan jarak dari 0 ke min 3. Nah, coba lihat. 0 ke 3. Ini kan berapa jaraknya nih? 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini artinya arti dari mutlak 3. Kalau mutlak min 3 itu artinya apa? Jarak dari 0 ke min 3. 1, 2, 3. Berapa jaraknya nih? Ya 3. Nah, gitu ya. Jadi itu arti jarak. Jadi dari 0 ke min 3 itu artinya jarak nilai mutlak min 3 artinya jarak dari 0 ke min 3 gitu. Hasilnya apa? 3 lah. Coba hitung dari sini ke sini panjangnya 3 gitu. 3 satuan. Oke, itu maksudnya jarak ya. Nah, sehingga misalnya kalau ada seperti ini, mutlak dari X sama dengan 2, secara konsep bilangan konsep jarak itu artinya apa? Mutlak X sama dengan 2. Jarak dari X ke 0, jarak dari X ke 0 itu 2. Nah,
berapa saja yang memenuhi, berarti X-nya ini berapa saja yang memenuhi. Kalau jarak dari X ke 0 adalah 2, berarti kita ke kiri dan ke kanan. Ke kanan 1, 2. Ini kan ke sini jaraknya 2, ya enggak? Nah, berarti 2 ya. X itu bisa dengan 2. Nah, bisa juga ke kiri kan? Min 1, min 2. Ya enggak? Jaraknya dari sini ke sini juga berapa? Min 2. Sehingga X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Jadi bisa nih. X, nah, memenuhi ya. Berarti X sama dengan 2 dan atau X sama dengan min 2. Ya, yang memenuhi ini. Jadi dalam konsep jarak seperti ini. Jadi jarak dari X ke 0, jarak dari X ke 0 itu adalah 2 ya. Jadi X-nya berarti adalah min 2 sama 2 ya. Yang jaraknya dari 0 ke X itu 2 adalah yang 2 ini aja, min 2 sama 2 ya. Oke, itu maksudnya ya dalam konsep jarak. Nah, kita kasih contoh lagi nih. Apa maksud dari nilai mutlak X min 3 sama dengan 8 deh. Sama dengan 4. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah dalam konsep jarak dari X ke 3 itu sama dengan 4. Nah, gimana nih kalau kita gambar? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, apa arti dari mutlak X min 3 itu sama dengan 4? Jarak dari bilangan X ke 3 itu adalah 4. Jadi dari sini, dari 3 ini ke X itu hasilnya jaraknya 4. Berarti bilangan apa saja tuh X-nya? Bilangan apa X-nya itu? Jarak dari 3 ke 4 itu kalau ke kiri berapa? Kemudian ke kanan berapa? Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti X-nya nih yang 1. Yang 1 X-nya adalah min 7. Itu kalau ke kiri kan? Kalau ke kanan. Kemudian kalau ke kiri, kita hitung jaraknya 4 ke kiri berarti 1, 2, 3, 4. Nah, mana tuh? Min 1. Berarti ternyata X-nya itu adalah min 1 sama X sama dengan 7. Itu maksudnya ya. Jadi jarak dari X ke 3 adalah 4. Jadi kita hitung ke kanan jaraknya 4, ke kiri jaraknya 4. Ternyata yang didapatkan, ternyata X itu adalah min 1 sama 7. Jadi kalau kita masukin ke sini, min 1, min 3, min 1, min 3 berapa? Min 1, min 3 kan min 4. Mutlak min 4, 4. Benar ya? Kalau 7, 7 min 3. Mutlakin 4. Mutlak 4 berapa? 4. Benar ya? Kesini ya. Nah, kalau pakai konsep ini, nilai mutlak juga benar. Kalau kita kerjakan menurut konsep nilai mutlak. Ini kalau menurut secara visual gitu ya. Kalau kita visualkan nilai mutlak itu seperti ini. Tapi kalau pakai konsep berarti seperti yang tadi ya, pakai definisi gitu kan. Mutlak dari X min 3 sama dengan 4 itu gimana caranya? Yang pertama, kotak lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kotak kurang dari 0. Yang ini gimana? Kotak lebih besar sama dengan 0 berarti apa? Nah, jadi tetap kotak ya. Jadi kotak, kalau dia positif berarti tetap kotak. Kotak sama dengan 4 berarti kan. Kalau di sini jadi min kotak sama dengan 4. Karena dia kurang dari 0 kotaknya tuh. Nah, kotak sama dengan 4 berarti gimana? X min 3 sama dengan 4. Berarti X sama dengan min 3 pindah ke sini jadi 7. Benar ya? Satu ini sama ya. Yang satu ini. Kemudian min kotak sama dengan 4. Berarti min dari X min 3 sama dengan 4. Min dari min 1 kali X min X. Min 1 kali min 3 plus 3 sama dengan 4. Jadinya gimana? Min X sama dengan 4 kurangi 3 kan? 3 pindah ke sini jadi min 3 jadi 1. 4 kurangi 3 1. X sama dengan min 1. Benar sama dengan yang ini. Oke.
baik dengan cara intuisi, apa istilahnya, secara gambar gitu ya, baik dengan konsep jarak maupun dengan konsep definisi, hasilnya sama. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bagaimana sih secara visualnya nilai mutlak itu. Nilai mutlak itu adalah kita bisa masukkan dalam konsep jarak gitu ya. Oke adik-adik, cukup ribet juga ya, terutama yang tadi dua nilai mutlak itu, cara mengerjakannya. Untuk menyelesaikan himpunan penyelesaiannya itu ada step-stepnya. Yang penting kalian berlogika ya, karena matematika itu adalah berlogika. Kemudian nilai mutlak yang kedua lah kita pelajari hari ini. Nilai mutlak itu adalah bisa dalam bentuk konsep jarak. Jadi karena apa, jarak itu tidak mungkin negatif. Nah, kalau kita bisa visualkan dalam bentuk pola bilangan, jadi seperti ini dia ya. Jadi jarak dari X ke titik tertentu itu jaraknya berapa, itu masuk nilai mutlak. Oke. Nah, itu dulu mungkin untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap belajar, tetap semangat, walaupun agak ribet, tak apa-apa, yang penting semangat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.